tetangga udah punya cucu aja nih. Ibu kapan? Mungkin belum saatnya ibu, sabar ya ibu. Halah, 4 tahun loh. Udah 4 tahun jalan-jalan kamu mandul. Astagfirullah, ibu kan tega sih bilang kayak gitu sama aku. Lah emang kenyataan ya kalau nggak mandul apalagi. Ya Allah ibu, bisa aja bukan aku yang mandul, tapi emang belum dikasih. Belum rezekinya aku sama Mas Doni punya anak ibu. Kalau kamu nggak mandul ya nggak mungkin nggak punya anak udah 4 tahun padahal. Ibu apa sih kok tega bilang kayak gitu sama aku? Kok kamu bilang gitu sih sama ibu? Dasar mantu nggak punya akhlak. Ada apa nih? Kok kamu bicara baper sama ibu? Gitu loh mas, ibu kamu yang mulai duluan. Ibu nggak bakal mulai duluan loh kalau ibu udah kasih cucu. Ini udah 4 tahun, kapan ibu dia mau cucu? Ada Bu Tika. Gimana Bu? Gak sih Bu? Udah deh mbak, saya capek loh ditanyain kayak gitu terus. Bu, saya ada rekomendasi dukun yang manjur loh. Ih, zaman sekarang masih pakai dukun-dukunan gitu mbak. Yang ini jadi bener-bener mantep loh. Teman-teman saya udah pada nyoba dan rasanya manjur banget. Ibu coba aja dulu, kali aja berhasil. Biar mertua saya gitu. Ah yang bener mbak, kali juga dukun-dukun palsu. Saya tuh dulu sama Bu Giga, makanya saya rekomendasiin. Ya udah deh, kalau ibu gak percaya, saya kasih aja ya alamatnya. Apa ini mbak? Alamat si dukun. Ya udah, saya pergi dulu ya Bu. Kok diem aja? Kamu beneran mandul ya? Mas, gimana kalau kita pergi ke dukun? Kemarin tuh Mbak Angga nyaranin aku buat ke dukun, buat bantu kita. Siapa tahu berhasil kan? Astagfirullah, kita tuh gak boleh gitu. Itu tuh namanya musyrik. Ih, apalah mas, jadi kita nih udah 4 tahun loh selalu kita sama Allah, tapi nggak pernah dikasih. Ayolah mas, kita pergi ke dukun. Halah gaya-gayaan mau ke dukun mau aja enggak. Orang kamunya emang mandul. Ayolah mas, kita pergi ke dukun. Ya udah, kalau mau kamu besok kita pergi. Beneran mas, oke. Kalian pasti ingin mencari keturunan, bukan? Kalian sudah berada di tempat yang tepat. Iya Mbak. Ada apa mbak? Aura kalian dikelilingi oleh banyak anak kecil, tetapi ada aroma yang tidak biasa. Maksudnya gimana ya Mbak? Ada penghalang yang membuat kalian tidak bisa memiliki keturunan. Lalu apa yang harus kami lakukan mbak? Mbak, jawab mbak, jangan diem aja. Diam kamu. Kamu jangan ganggu konsentrasi saya. Ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi agar penghalang kalian dapat terhapus. Apa syaratnya mbak? Apa? Iya Mbak, apa syaratnya Mbak? Wane piro. Saya bercanda. Kalian harus memenuhi beberapa syarat agar penghalang itu dapat terhapus. Syarat yang pertama yaitu kalian harus bisa saling menegakkan sikap membantu antar sesama dan musyawarah mufakat. Lalu yang kedua, kalian tahu lah ya, transfer saya uang 10 juta rupiah. Kenapa syarat yang pertamanya aneh ya Mbak? Hei anak muda, jika kamu saja belum bisa membantu sesamamu, bagaimana kamu mau menginginkan anak, Kak? Mimpi. Lalu, jika kamu saja tidak bisa berkomunikasi yang baik dan bermusyawarah, bagaimana jika saat kamu berkomunikasi dengan istrimu kelak saat mempunyai anak? Hah? Oh, dan satu lagi ya, untuk syarat yang kedua, jangan lupa nomor rekening saya yang transfer ya. Baik mbak. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Di pagi
pagi loh Mbak Tiwi, kok mukanya udah ditekuk aja? Ada apa loh Mbak? Ini loh Pak, saya ngelamar pekerjaan. Udah 1000 perusahaan yang saya lamar, tapi nggak ada yang terima. Pengen mati aja lah aku Pak. Gak boleh ngomong sembarangan Mbak. Masalahnya saya capek Pak. Kalau saya nggak kerja-kerja gimana saya mau makan? Makan batu kan nggak mungkin. Gimana kalau besok Mbak Tiwi ke kantor saya aja? Soalnya kantor saya lagi buka lowongan pekerjaan, nanti saya bantu. Wah beneran ini Pak. Beneran Mbak? Makasih banyak ya Pak, semoga Bapak cepat diberi keturunan. Anak zaman sekarang pada sepet banget ya. Kamu kan disekolahin oleh orang tua kamu. Ibu ini ya, jangan bawa-bawa nama orang tua deh. Orang ibu yang salah, udah tua, ngotot, belagu lagi. Ada apa ini pagi-pagi udah ribut-ribut? Malu loh sama tetangga yang lain. Ini nih anak gak tahu diri banget, belagu banget lagi. Ibu ini ya, aku tuh nggak belagu ya. Orang ibu yang salah kok, ngotot. Masih aja. Wush, udah kalian nih kalau berantem terus aku nggak tahu masalah sebenarnya apa. Nah, coba dari ibu dulu jelasin, ada masalah apa sebenarnya. Baru abis itu Mbak aja yang jelasin. Ini nih anak ini nggak tahu diri banget, bukannya jalan pakai mata, malah marah-marah, nggak dibantuin pula. Oh masih kecil lagi. Ibu ini ya, gimana coba aku nggak emosi Bu? Gimana nggak marah-marah coba? Orang udah bawaannya banyak nih, mau buru-buru mau kuliah. Ibu tuh bukannya jalan pakai mata, dipakai buat kuliah jalan, malah main HP. Nyebelin banget sih Bu. Oke, baik Mbak. Bu, ini kan jalanan umum. Harusnya Ibu jangan main HP dong di jalanan umum. Nah, untuk Mbak aja, Mbak juga salah. Seharusnya Mbak jangan bentak-bentak Ibu kayak gitu. Kan bisa Mbak bicara baik-baik sama Ibu. Nah, yaudah, karena masalahnya udah clear nih. Ayo dong, Mbak sama Ibu baikan. Ayo dong, Mbak, Ibu baikan. Yaudah saya minta maaf ya Bu, soalnya tadi saya udah marah-marah sama Ibu. Terus juga saya udah belagu, bukannya nolongin, malah marah-marah. Sekali lagi maaf ya Bu. Ya udah Mbak, saya juga minta maaf ya karena tadi saya jalan main HP dan juga saya nggak ngeliat Mbak, nanti maaf ya. Iya Bu, gak apa-apa. Nah, gitu kan enak dilihatnya Mbak, Bu. Ya udah kalau gitu saya pamit mau ke kampus dulu ya Mbak, saya udah buru-buru banget ini. Iya, hati-hati ya Mbak. Aduh, Pak Doni itu ya udah kaya, ganteng, baik lagi. Tapi sampai sekarang masih aja belum dikasih keturunan. Kasian banget deh. Iya ya, Amer. Padahal keluarga mereka itu ya, kalau mau dibilangin kayak iya, harmonis juga iya. Masih aja nggak kasih keturunan. Wah, iya tuh Mbak. Bukannya mereka tuh udah nikah 4 tahun nggak sih? Iya kan, itu bukan waktunya sebentar loh. Lama banget malahan. Mbak lagi bahas apa nih? Kayak seru banget. Itu loh Mbak, lagi bahas Pak RT katanya mau punya anak lagi. Masa kalah sama Pak RT sih Mbak? Beliau udah mau 2 loh anaknya. Mbak kapan nih mau nyusul? Belum rezekinya Mbak. Mohon doanya ya buat saya sama Doni. Permisi Mbak. Mengganggu waktunya. Apa Mbak pernah melihat orang yang ada di foto ini? Loh, bukan ini dukun Cele ya? Yang kemarin kamu rekomendasiin itu loh Mbak ya? Lah iya ya, kok sama? Tapi kok kayak orang gila gini sih? Iya Mbak, memang orang yang di foto ini tuh ODGJ. Namanya Sarina, dia udah hilang dari 3 bulan yang lalu. Kami berdua ini adalah perawat dari rumah sakit jiwa Amor yang gak jauh dari sini. Hah? Jadi dia tuh dukun bodong? Aduh, bisa-bisa aku ketipu. Gara-gara kamu nih Mbak Mel, aku jadi ketipu. Harusnya aku tuh gak ikutin saran kamu. Ya kan mana aku tahu kalau itu dukun bodong Mbak. Jadi Mbak ini pernah ngeliat orang ini? Itu bukan si orangnya. Oh iya, woi dukun bodong. Iya bener. Sarina, kamu mau kemana? Awas kamu ya. Ayo kejar. Ayo mau kemana kamu? Ayo pulang. Tidak. Tempat itu kayak neraka. Tidak. Lah gila nih orangnya. Udah suntik aja. Pegang ya.
Tuh kan deh, harusnya kita tuh gak boleh percaya hal gituan. Sekarang langsung dikasih lihat kan sama Allah kalau itu tuh banyak palsunya. Tuh kan, bilang uang 10 juta nggak balik modal. Maaf ya Mas, maaf ya Ibu. Gak apa-apa deh, anggap aja itu kita sedekah ya. Iya Mas. Saya minta maaf ya Mbak Jija, Mas Doni atas kelakuan saya yang udah ngerekomendasiin dukun itu. Ya enggak, ini jangan percaya sama gitu-gituan deh. Iya deh. Ya udah, nggak apa-apa Mbak Mel, jadiin aja pelajaran untuk kedepannya. Semoga Mbak sama Mas Doni cepetnya dikasih keturunan ya sama Allah. Amin. Amin.